Itu suara apa sih, Lastri? Itu ada yang renovasi rumah. Oh, bisik sekali. Kamu kenapa sih? Dari tadi diam aja. Aku sepertinya ada hal penting dan aku gak bisa bicara sama kamu. Terus? Aku panggilin Agus ya. Oke. Agus. Agus. Yo. Kok pakai sama Agus sih? Karena hanya dia yang tahu apa yang harus dibicarakan. Le. Pakai ini dulu ya leknya ya. Oh iya, Le. Gak apa-apa. Biar bersih. Lagi musim corona. Gini. Lek mau ngomong. Aduh. Tapi gimana ya? Lek gak tega sama Lutfi. Oh, kenapa, Le? Emangnya ada apa sih? Ibunya Lastri, kakak aku itu Bu Emma, kemarin telepon Le, katanya mau ke Jakarta. Loh, bagus lah kalau kayak gitu. Berarti aku bisa ketemu dengan ibunya Lastri. Ya, sekalian ngomongin lamarannya. Bang, biarkan Agus melanjutkan pembicaraannya dulu ya. Oh. Oke. Ngomong apa ya? Ntar aku pakai ini dulu ya. Oh, Ngomong apa ya jadinya? Masalahnya gini. Ibunya Lastri itu datang ke Jakarta, iya. mau jemput Lastri, mau suruh pulang ke kampungnya. Terus? Masalahnya Lastri mau dijodohin sama Dendi, temen sekolah Lastri dulu yang di kampung. Dijodohin? Jodohin. Loh, kok Lastri? Kok bisa kayak gini sih? Iya bang. Le, pantesan kalian berdua ini aneh dari tadi. Gimana ya? Oh, jadi silakan masuk. Oke. Saya balik dulu, Le. Mau itu. Iya. Coba. Mas Le. Hati-hati Lutfi. Aku ke kamar dulu ya. Mas, itu tadi sih. Ya Allah, kenapa jadi seperti ini? Mimpi apa saya semalam? Sakit banget hati saya. Gimana kalau Nyak tahu? Pasti dia marah banget sama saya. Perempuan yang udah saya pertahanin, akhirnya malah seperti ini. Ya Allah, lemes banget badan saya ini. Saya malu banget sama teman-teman. Harusnya saya udah mau nikah dengan Lastri. Bukan Lutfi. Kenapa ini? Ya Allah, begini banget ya. Aduh, menyak gimana ntar pasti ngomel ini. Di sini. Emang benar dah. Kata Patkai. Deta hidup, cinta tiada akhir. Gunggu pateo kerasakin nih. Anak apa? Oh, Om. Anak apa? Iya ini. Aku habis dari rumah Lastri. Ya kini mana Lastri? Ya tadi aku ke rumah Leknya. Kata Leknya orang tuanya mau ke sini dan
Lastri mau dibawa ke kampung untuk dijodohkan sama teman SMP-nya. Bapak ngono pacarane suwe kok malah dijodohke lulus kuliah iya. Nggak tahu lah kok, pusing. Duh, saya bingung ini ntar nyak gimana ini. Ya wis rasa pusing wis. Nyanggon aku sih. Nyanggon aku sih. Kamu dari mana emang? Wong arung blonjo. Nyanggon aku sih delok ya. Ben tenang pikirane. Main ke rumahmu? Iya. Nenangke pikir. Ayo wes lah. Bocah ngapa ya mukanya pakai ditekuk begitu, apa lecek begitu? Lu ngapa sih Lutfi muka sampai udah kayak lecek kayak baju kagak digosok lu? Ada apaan? Saya putusnya sama Astri. Putus? Kok bisa? Iya, kemarin Leknya bilang pas Lutfi lagi main di sono, katanya sih ibunya mau ke Jakarta, terus Lastri mau dibawa ke kampung, mau dijadiin sama temen SMP-nya. Dan kemarin saya udah kenal juga sama temen SMP-nya, nama Dendi. Ya Allah, Pi, lu udah korbanin buat dia kayak begitu, lu digituin. Ya Allah, ya Rabbi, gua udah setuju sekarang dia kayak gitu, Pi. Tapi kan semua gara-gara nyak. Lo kan malah yang disalahin kan dia udah setuju. Dia selalu bilang kalau dia suruh mutusin mulu sama Lastri kan. Iya, emangnya yang salah, Pi. Tapi kan dia udah sadar, udah ngerestuin dulu. Kok dia begitu sih? Namanya ibu tuh harus bilang ya, namanya ibu harus doain. Apanya udah sadar, udah doain, udah ngerestuin dulu. Gilirannya kayak gini dia ninggalin lu, kayaknya sakit hati, Pi. Ayah 4 tahun ya pacaran sama dia. Dia selalu musuhin Ayah. Terus jadinya bagaimana ini? Tahunya Ayah udah nggak mikirin nikah, Ayah nggak mau dijodohin namanya pokoknya. Iya bener, udah gak ngejodohin, udah sadar. Udah ya Ayah nggak mau. Maafin Enggak. Pi. Enggak ya. Jadi lu marah sama Nya. Kenapa Nya udah ngerestuin? Kok dia jahat kayak gitu malah ninggalin lu? Maafin Nya ya. Ini memang mungkin salahnya dari awalnya, iya. Nya minta maaf ya. Ya udahnya Ayah mau sendiri dulunya. Ayah nggak mau deketnya. Ya Allah. Apaan? Si Lastri? Iya, Anak orang Jawa itu? iya anaknya Bu Emma. Astagfirullahaladzim. Pokoknya Nya agak mau. Nya gak mau mantunya orang Jawa. Nya maunya mantunya orang Betawi. Lu mah sedih kalau sampai lu kawin sama orang Jawa bukan sama orang Betawi. Pokoknya Nya mah biar bagaimana serocos terus. Ayo pokoknya kagak setuju kalau kawin sama Jawa, maunya Betawi. Cukup Bang, itu. Segala dosa-dosa hamba ya Allah. Hamba telah menyakiti hati anak hamba ya Allah. Berikanlah ketenangan di hati Lutfi ya Allah. Enggak ada kesedihan lagi ya Allah. Semua ini salah hamba ya Allah. Hamba udah bikin dia sakit hati, juga sedih ya Allah. Hamba memohon ampun padamu ya Allah. Berikanlah ketenangan kepada anak hamba ya Allah Lutfi. Aku jadi ingat pesan-pesan Bapak hamba ya Allah. Allah. Iya, ada apaan, Be? Babe kenapa sih, Be? Dada gue sakit banget. Emang tadi ngapain? Gue gak ngapa-ngapain. Allah. Ntar kalau gue gak ada apa-apa. Bang, jangan ngomong begitu apa, Mbak? Pesan gue malu ya. Iya. Tolong cucu gue atu-atunya Lutfi. Lu nikahin deh, ya. Sama anak Betawi ya. Insya Allah, Ya. Mbak. Jangan sama suku yang mana pun juga ya. Kemana anak-anak mana jangan deh. Gue maunya anak Betawi ya. Mbak, emangnya kenapa sih bisa sih sama yang Jawa? Yang ini kan banyak.
lu tahu sendiri Bang ya. Gua gak mau tradisi kita, budaya kita hilang begitu aja. Pan buat dia kawin sama orang Betawi, ya tradisi kita Iya, nih. Pak. Apa namanya? Budaya kita bisa manjang, ya. Insya Allah, Ingat, Pak. bisa Babe ya. Jangan Iya. sampai lupa. Mbak. Bang, Mbak. aduh. Bang. Lutfi. Bang. Kenapa? Bapak kenapa, Bapak? Nggak tahu nih, Bang. Mbak. Mbak, bangun, Mbak. Astagfirullahaladzim. Allah. Ampun, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lutfi. Bapak. Bapak lu udah kagak sadar, Allah. Kenapa dong? Kong lu kagak ada lu. Rul, itu bini lu kapan balik kerja? Berapa hari di Bapak tuh? Paling 2 hari lagi balik kok. Oh, syukur deh kalau begitu ya. Itu si Haikal belum dapat kerja juga. Ya belum, gimana mau dapat kerja? ITR-nya aja kurang, kerjaannya maunya molor mulu. Rul, gimana kabarnya si Lutfi? Katanya udah putus sama si Lastri. Tanya sih Po, awalnya juga bingung pengen nikah sama kayak gitu. Kasihan aja ngeliatnya. Coba deh lo tanyain sama si Lutfi, dia mau kagak sama gue? Gue kan biar gini-gini kagak macem-macem. Apaan sih? Rul, masa lu kagak kesian sama empok lu? Udah lama sendirian lu, Rul. Udah kering banget, Rul. Apaan kering? Pohon yang di belakang rumah sih dah. Ya Allah, Rul. Udah aku jalan lah, tetap. Bukannya pohonan, Rul, yang kering. Tapi empok lu nih, kagak kesian banget sih. Belum dapet jodoh juga. Gemekin banget sih punya adik. Kayak begitu. Cal, bangun Cal. 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 Bangun apa? Cal, bangun. Lu udah siang gak bangun-bangun? Udah jam berapa itu? Udah jam 8. Masih tidur aja. Tapi udah jam 8, kagak enak masih parut. Ya emak juga tahu, tapi tuh ya lu habis subuh jangan tidur lagi. Jangan tidur nyampe, lu ngapain sih ngumpet nyapu? Cari apa kerja lu? Ya, tapi seenggaknya lu habis sholat subuh lu jangan tidur lagi. Kita kan kagak enak sama si Farul. Farul tuh sama bininya udah baik banget sama kita. Kita numpang tinggal sama dia. Tadi juga encing lu nanyain tuh. Nanyain lu udah bangun belum? Nggak bilang aja belum bangun. Ya, makanya besok-besoknya jangan tidur lagi. Kita kagak enak sama si Farul. Kita numpang rumahnya dia. Mukanya luyu kayak gitu, gak semangat. Coba ceritakan ada apa itu? Tuh. Begini sih bro, kemarin kan gue ke rumahnya si Lastri. Nah terus ibunya sih udah dateng tapi belum ketemu sama gue. Nah cuman ada ibunya, Leknya, dia ngomong katanya sih si Lastri mau dijodohin sama teman SMP-nya. Dan yang bikin gue lemes di situ cowoknya ada dateng gitu. Terus si Lastri bagaimana? Okay. Mau apa enggak dia? Kepo aja kadang lo ya. Ini sudah Ya
Si Lastrinya sih cuma diam doang, dia kayak pusing gitu sih, jadi nggak ada omongan apa-apa ke guanya gitu, makanya gue pusing. Sampean tetap semangat, Mas. Jangan kayak gitu. Saya tahu sampean, hasil audit jelek aja sampean tuh bisa semangat. Kerjanya luar biasa. Jangan sampai saya salut sama sampean itu saya jadi down juga. Ya beda dong bro, kalau misalnya audit kita jelek atau gimana itu kan masih bisa dipelajari bersama, diperbaiki bersama, sama lo sebagai supervisor gue juga, sama staff. Kalau ini kan masalah hati, apalagi kan semua teman-teman gue termasuk lo, si Eko, Faru semua udah pada nikah, gue doang yang belum. Duh, kan gue jadi bingung nih, nyak gue bakal marah-marah deh kok kayak gini. Ya juga sih. Wes cak pikirin penyangkok mungkin kayak gini. Deki kok ibu es ya. Dek. Aduh. Bro, ini aduh lo bahasanya. Aduh. Lupa. Ini Jakarta. Lupa saya Mas. Gue lagi pusing, ditambah lagi omongan kayak gini. Aduh. Kebiasaan lama saya ini. Itu terus artinya apaan artinya? Begini loh Mas. Intinya sampean itu apapun yang terjadi di luar sana, sampean itu gak boleh lemes loyo kayak gitu. Tunjukin kalau sampean itu bisa. Sampean itu orang yang semangat. Gitu Iya loh. sih, cuma kan istilahnya kan ya namanya kan gue cuma berharap nikah sama dia. Dari kuliah gue nungguin, masa pas dia udah wisuda ternyata dia malah dijodohin. Ah pusing jadinya bro. Wes sampean gak usah dipikirkan. Saya punya teman kuliah. Dia orang cantik, baik. Dia orang Betawi. Sama seperti impian nyaknya Mas Bro itu kan pengennya orang Betawi toh. Iya sih memang, tapi kan kalau gue kan emang berpikir nggak harus Betawi, mau dia Jawa, mau Sunda, kalau emang cocok sih udah. Tapi kan memang nyak gue pengen sih Betawi gitu. Cuma lagi kayak gini mikir boro-boro gue kenal sama cewek, lagi pusing kayak gini bro. Wes sampean nggak usah dipikirkan. Nanti saya kasih nomornya ya. Nih. Saya ada nomornya di sini. Saya masih nyimpen. Ini orang baik ini. Dia teman kuliah. Iya. Saya yakinnya sampean itu pasti setuju karena ini orangnya baik. Sampean juga pasti klepek. Ah ya udahlah. Saya kirim ya. Terserah lah. Kayaknya nggak ada kepikiran kayak gitu dulu bro ya. Ya makasih sih udah mau niat kenalin gitu kan. Tuh sampean itu jangan seperti itu. Sampean simpen dulu itu nomor. Nanti di WA aja. Ini kan bukan perjodohan, bukan paksaan. Siapa tahu nanti iseng-iseng tidur. WA ting tung ting tung. Lihat gambar. Nanti yang ada temen lu kaget lagi nih siapa nih. Orang nggak jelas WhatsApp gitu. Tapi dibilangin kan sama lo kenal gitu. Dia itu orangnya nggak seperti itu bro. Oh gitu. Dia itu tidak melihat apa ya materi atau segala macam yang dilihat oleh cewek-cewek matre seperti itu. Dia itu baik, sholatnya rajin. Kayak nggak tahu orang Betawi. Apa itu? Sembahyangnya oke. Amin. Ya sama orang Madura juga kan. Ya udahlah kita pulang dulu yuk. Udah sore. Yakin nih? Iya, udah ntar yang penting udah lo kirim kan nomornya. Nanti kalau misalnya emang gue berubah pikiran atau apa ya bisa gue telepon atau WhatsApp Yang ya. penting sekarang sampean tak usah dipikirkan Iya. masalah perempuan ya. Kerjaan ini harus kita buktikan kalau kita itu bisa gitu loh. Iya. Jangan sampai loyo kusut. Nanti para pengunjung malas datangnya lihat sampean. Jangan seperti itu ya. Tunjukkan ke audit kita itu apa tim yang kompak. Tuh, kita itu leader yang leader. Semangat banget ya, semangat ya kalau situ ya. Hidup itu harus semangat Mas Bro. Iya, gue tahu ah. Ayo bagaimana kita sekarang? Pulang. Capek. Aduh. Dengerin lo ngomong. Oke lah kalau begitu. Let's go. Oke.